Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Ya, sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar lebih fokus pada pagi hari ini. Masih fresh kan? Masih. Ya, mudah-mudahan pelajarannya mudah dicerna dan dipahami semua anak-anak ya. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kepada Aura silakan maju ke depan untuk memimpin lagu kebangsaan kita. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Adiba Eka Upaira, Hadir Pak. Andriansah, Hadir Pak. Apika Fitrilia, Hadir Pak. Aura Tasa Damitri, Hadir Pak. kemudian Asila Adri Nafisa. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua, nah ya. Bapak akan mengulas materi pada minggu kemarin, yaitu materi pada minggu kemarin itu mengenai pelajaran matematika, tentunya hampir sama dengan pelajaran materi pada kita pada hari ini. Kalau pelajaran kita pada minggu kemarin itu adalah penjumlahan bilangan pecahan. Coba ulangi apa nak? Penjumlahan bilangan pecahan. Kalau penjumlahan bilangan pecahan itu adalah menjumlahkan, apalagi kalau dia masih penjumlahan pecahan biasa, itu sangat mudah. Ya, kalau penjumlahan pecahan biasa sangat mudah, apalagi kalau penyebutnya sama. Ya, kalau penyebutnya sama tinggal jumlahkan saja yang bagian pembilang, kemudian penyebutnya ambil salah satunya. Contoh, 3/4 ditambah 1/4. Berarti hasilnya berapa? 4. Bagus, 4/4. Contoh lagi, 2/3 ditambah 5/3. Coba, siapa yang bisa? 7/3. Yang lain bisa nggak ini? Coba lagi contohnya. 2/2 ditambah 3/2. Berapa hasilnya? Coba. Berapa? 5/2. Artinya kita belajar kemarin, artinya kita masih bisa mengingat dan bisa memahami apa yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan. Kemudian pelajaran kita pada pagi hari ini berbeda sedikit dengan pelajaran kita pada minggu yang kemarin.
Kalau minggu yang kemarin tentang penjumlahan, maka di minggu ini atau pada hari ini kita akan memulai pelajaran atau materi kita adalah tentang perkalian bilangan pecahan. Nah, setelah nanti kita Bapak putar videonya bagaimana nanti kita melihat bagaimana gambarnya video tersebut, bagaimanapun kita lakukan nanti pandangan ke depan, lalu kita lihat, kita teliti, kita perhatikan. Nah, setelah itu nanti ada tugas dari Bapak. Soal yang pertama, 2/3 dikali 4 kali 6 sama dengan. Kalau kita lihat di sini, bentuk soal yang pertama ini bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ada pengendaraan pecahan yang ini sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama yang akan kita lakukan, tadi kan langsung saja angka di atas dikalikan dengan angka yang di atas. Dan angka di bawah sama-sama kita kalikan angka yang di bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa kembali antara angka di atas dan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan atau habis lagi. Kalau seandainya tidak ada, maka ibaratnya langsung saja kita kalikan atas kali atas. 2 dikali 4 hasilnya 8. 4 di bawahnya 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga jawaban untuk contoh soal yang pertama yaitu 8/15. Nah, jadi anak-anak, itulah sedikit video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, jadi artinya bisa kalian lihat tadi di gambar visual tadi, nah ya, di gambar video tadi bahwa dalam pengerjaan yang namanya bilangan pecahan, bilangan perkalian dengan pecahan itu sangat mudah dilaksanakan atau mudah dikerjakan. Nah, nanti Bapak berikan tugas kelompok ya buat kalian ya. Untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang dan juga ada yang 6 orang. Nah, jadi tugas kelompok ini nanti Bapak berikan. Nah, sekarang tugas kalian bikin kelompok masing-masing. Coba silakan. Untuk yang di sebelah kanan Bapak ini, Bapak tentukan sebagai kelompok 1. Yang di tengah sebagai kelompok 2. Dan yang di sebelah kiri Bapak ini adalah kelompok 3. Artinya kita dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ini ya, ini silakan diamati nah ya. Silakan diamati dulu tugas kelompoknya, dipahami, baru nanti bisa kalian jawab atau isi yang sudah ditulis atau yang disiapkan oleh Bapak di sampingnya itu. Silakan diamati dulu dengan teliti nah ya, takut ada yang salah nanti. Nah, silakan dirembuk kembali sama kelompoknya masing-masing. Tadi pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Jangan dibalik. Sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Jadi kalau sudah Bapak ambil ya tugas kelompoknya ya. 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 Sekarang sepertinya lagi lesu nih ya. Nah, coba kita tepuk semangat dulu lah. Ayo bangun. Ayo tepuk semangat. Silakan ya ketua kelas dipimpin ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Nah, kan? Tadi kita sudah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Karena tugas kelompok tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok 3. Artinya setiap kelompok itu mungkin ada jawaban daripada tugas kelompok itu yang sama, tetapi ada juga mungkin yang tidak sama. Maka dari itu Bapak minta untuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok masing-masing untuk maju ke depan menyampaikan hasil tugas kelompoknya masing-masing.
Coba Bapak minta dari kelompok 1. Silakan Aura. Aura maju, silakan. Sini. Nah, yang lain tolong disimak nah ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tugas kelompok dari kami. 1. 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5/30. Nomor 2. 5/7 dikali 1/4 sama dengan 5/28. Ya. Nomor 3. 3/2 dikali 1/7 sama dengan 3/14. Ya. Nomor 4. 5/8 dikali 1/6 sama dengan 5/8. Ya. 5/48. Nomor 5. 7/9 dikali 3/5 sama dengan 20/6. Ya. Nomor 6. 4/7 dikali 2/5 sama dengan 8/35. Ya. 7. 6/9 dikali 2/8 sama dengan 12/72. Ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing setelah Bapak koreksi. Nah, jadi untuk kelompok pertama yaitu kelompok ke-1. Kelompok 1 ini yang merupakan yang diketuai sama Aura nah ya. Maka setelah Bapak koreksi ternyata ada soal nomor 5 yang jawabannya kurang tepat, tetapi tidak apa-apa. Kasih aplaus dulu sekali lagi anak, ayo. Nah. Jadi untuk yang kelompok 1 Bapak kasih nilai 90. Kira-kira begitu, tepuk tangan. Nah, untuk kelompok kedua yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita di bawah, yaitu nilainya betul semua, maka mendapat nilai 100. Tepuk tangan lagi. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok yang sudah dibacakan oleh saudara kita Aulia mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan lagi. Nah, jadi mungkin itu yang perlu disampaikan hasil tugas kelompok kita pada hari ini. Jadi anak-anak, Bapak ingin menjelaskan tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi. Biar lebih paham dan lebih jelas, makanya Bapak ulas di papan tulis. Nah, tolong perhatikan. Untuk soal yang pertama, ya. Judulnya tadi apa, Nak? Perkalian apa? Bilangan pecahan. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Apa sih yang arti daripada perkalian bilangan pecahan itu? Operasi hitung matematika dasar yang dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Iya, terus? Menyebut dengan penyebut. Iya, apa? Ulangi lagi, Di. Apa, Di? Ulangi lagi, Nak. Operasi hitung matematika dasar yang dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Penyebut Dengan penyebut. Artinya perkalian bilangan pecahan itu kita mengalihkan yang atas adalah namanya pembilang, ya, yang bawah adalah namanya penyebut. Contoh, ini yang kalian kerjakan tadi ya, tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi. Contohnya 5/6, sama halnya yang kita amati di video tadi, Nak. Tidak jauh-jauh dari situ, sama saja. Walaupun angkanya berbeda-beda, tetapi caranya tetap sama. Nah, seperti 5/6 dikali 1/5. Nah, apa yang dikatakan sama Adi tadi, pengertian dari perkalian bilangan pecahan itu betul. Artinya, pembilang dikali dengan pembilang. Yang pembilang di sini yang mana coba? Coba si Rio, yang pembilang itu yang atas apa yang bawah? Atas. Nah, yang atas yang 5/6? 5. Yang penyebut yang mana? Itu si Jawa. Yang 6 bagian bawah, nah ya. Kalau si Selfie, yang pembilangnya mana antara bilangan pecahan ini?
Yang satu, yang limanya sebagai apa? Penyebut. Nah, kata Adi tadi, pengertian dari pecahan perkalian bilangan adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Artinya 5 dikali dengan 1, maka hasilnya berapa? 5. Nah, per 6 dikali 5. Berapa hasilnya? 30. Contoh lagi yang kedua, 5/7. Mana tadi kira-kira yang kelompok 1 ya? Kira-kira nomor 5 tadi yang kurang pas jawabannya ya? Yang nomor 5 adalah contohnya 7/9 dikali 3/5. Ini untuk kelompok 1. Mungkin tadi keselipan atau kurang pas cara menghitungnya. Tadi punya mereka 7 kali 3 20 di sininya. Nah, mungkin selip ini. Selip yang nulis ya mungkin ya. Jadi 7 kali 3 itu berarti 21, berarti kurang 1 angka lagi. Per 9 kali 5 berapa? 45. Nah, sampai di sini kira-kira mudah nggak nak untuk memahami perkalian bilangan pecahan ini, nak? Mudah kan? Mudah. Asalkan kita mau berusaha, kemudian kita rajin berlatih, apalagi matematika. Kita bukan untuk menghafal, matematika itu bukan untuk hafalan atau dihafal. Bedanya dengan pelajaran yang lain. Kalau pelajaran IPAS, pelajaran PKN itu perlu hafalan. Tetapi kalau matematika yang namanya ilmu pasti itu adalah caranya kita cari. Kalau nggak pasti, nggak pas jawabannya berarti salah. Itu kalau matematika. Mudah ya, bisa dipahami nggak nih? Bisa nggak? Bisa. Kalau mudah bisa dipahami, artinya kita lanjut. Nah, sekarang sebelum Bapak melanjutkan materi ini, mungkin anak-anak ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Bapak minta dari kelompok 2. Ada yang bertanya nggak? Ada nggak? Ada ya? Nah, coba nih. Ya, apa pertanyaannya? Bapak tulis. Ya, apa pertanyaannya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Perkalian pecahan dan penjumlahan pecahan caranya sama. Perkalian pecahan dengan penjumlahan ya? Pecahan. Dengan penjumlahan. Pecahan. Jumlahan pecahan. Caranya sama. Apakah caranya sama begitu? Oh. Apakah caranya sama? Sama. Nah, kemudian yang kedua, ada kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Ada Ben? Oh, ada. Ya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Ben? Pak, saya ingin bertanya, apakah bilangan pecahan perkalian sama dengan perjumpaan? Oh, jadi pertanyaannya hampir sama dengan punya Diba, nah ya. Oh, boleh, nanti Bapak jawab sekalian ya. Pertanyaannya hampir sama. Kelompok 1 ada? Ada ya? Ada. Nih, boleh. Apa pertanyaannya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pak, saya kurang paham apa yang dimaksud dengan pembilang. Oh iya. Yang dimaksud dengan pembilang. Maksud pembilang ya, nak ya. Bilang. Dah, perhatikan di sini. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, perhatikan di sini, nak. Fokusnya ke Bapak, nak ya, biar bisa dimengerti semua. Pertanyaan yang pertama tadi dari kelompok 2 ya, yang ditanyakan oleh Adiba, apakah perkalian pecahan itu sama dengan penjumlahan pecahan? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan di kelompok 3. Hampir sama, tetapi tidak sama. Kenapa? Karena penjumlahan dia ada tambahan, ada tanda tambahan ya. Tetapi kalau perkalian dia dikali. Nah, contoh begini nih. Ini kalau penjumlahan 2/5
4 ditambah 3/4. Nah, sedangkan di sini contohnya 2/4 dikali 3/4. Tuh. Kalau 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, artinya kan pembilangnya dengan pembilang yang di atas itu namanya kan pembilang. Pembilang dengan pembilang dijumlahkan. Jumlahkan ini. 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, per 4. diambil salah satu nah ya. Ya, 4. Tuh. Tetapi kalau perkalian beda. Karena dikali. 2 dengan 3. 2 dikali 3. 6. Kemudian 4-nya jumlah apa namanya penyebutnya sama kan? Berarti 4. Nah, beda hasilnya pun beda. Tuh. Jadi bisa dipahami untuk kelompok 2 dan 3? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian pertanyaan kelompok 1 ya. Pertanyaan dari Zahwa tadi, Pak, apa yang dimaksud dengan pembilang? Bagus pertanyaannya. Pembilang tadi sudah Bapak sebutkan dari awal. Yang namanya pecahan pasti ada kalimat pembilang dan penyebut. Ya kan? Pembilang itu adalah angka yang bagian atas. Nah ya, seperti ini nih. Ini menjadi 2, dibagi di 2 nih. Yang atas ini namanya pembilang. Tuh. Pembilang. Nah, ini sama pembilang juga nih. Nah, jadi kalau penyebut yang di bawah, penyebutnya. Tuh. Yang nama pecahan pasti ada pembilang dan penyebut. Baik nanti ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan, semuanya pasti ada. Yang namanya pecahan pasti ada namanya pembilang dan penyebut. Kemudian Bapak lanjutkan. Nih, jadi artinya tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan tadi sudah kita koreksi dan sudah Bapak nilai dan sudah Bapak sampaikan dan pun sudah kalian apresiasi berapa nilainya masing-masing. Ya, nanti di ujung pelajaran sebelum Bapak tutup nanti ada tugas pribadi masing-masing. Nah, itu lebih lebih mengingatkan kalian bahwa kehati-hatian kalian dalam mengisi soal. Jangan sampai karena tidak telitinya kalian banyak jawaban yang kurang tepat. Kita lanjut ya. Kemudian nih sekarang Bapak hanya menjelaskan dan memperjelas tujuan kita belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Artinya dalam perkalian bilangan pecahan itu kita mengalihkan pecahan-pecahan. Contohnya begini lah, ya, umpamanya 1 tali, ya, dia akan diberikan kepada beberapa orang. Nah, kemudian tali itu 1 atau 2 lah. Kalaupun dibagi 2 kan nggak mungkin dia bisa, angkanya 2 atau bagi ganjil aja 3. Artinya tali itu yang tadinya 1 bisa dipecah-pecah kan. Nah, dipecah-pecah tadi itu makanya terjadilah dengan bilangan pecahan. Sama halnya juga kalau kita punya kue, ya, kue bolu. 1 kue bolu, ya, saudara kalian di rumah ada 5. Kalau mau dibagi tentunya kan dipotong-potong nah ya, dibagi-bagi. Nah, 1 bolu kalau dia dipotong jadi 5, hasilnya berapa? Jadinya 1/1/5. Ya kan? Karena bolunya tadinya 1. Saudara kalian ada 5. Jadi hasilnya nanti dipotong 1/5. Punyamu 1/5, punya si A 1/5, si B 1/5, si C sampai yang ke 5. Artinya tiap bagiannya sama besarnya. Tiap bagian sama besarnya karena dia dikalikan tadi. Kemudian sampai di sini jelas tidak, Nak? Jelas, Nak ya? Kemudian Bapak lanjutkan. Pertanyaan tadi sudah. Kemudian lanjut ke
soal. Nah ya, ini akan Bapak bagikan bentuk soal LKPD nah ya. Lembar kerja yang bisa kalian jawab. Jadi satu lembar satu siswa. Satu lembar satu siswa dijawab dengan tepat. Jangan asal-asalan, nggak boleh asal-asalan. Silakan. Silakan. Jangan buru-buru. Nanti banyak yang salah. Contohnya sama yang dilihat di video sama yang dapat Bapak lihat di depan video. Sudah? Nah, kalau sudah, Bapak ambil ya, kalau sudah ya. Ya. Sudah kita lakukan tugas sendiri nah ya, yang kalian kerjakan tadi, yang terdiri daripada 10 soal. Ya. Jadi mungkin itu dikoreksi Bapak ya. Nah setelah itu Bapak akan memberikan motivasi tentang pelajaran hari ini pada kalian. Nah sekarang Bapak tanya ke kalian, ya kan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang materi perkalian bilang pecahan? Semangat tidak? Semangat. Senang tidak? Senang. Kira-kira susah tidak? Tidak. Artinya apa? Kalau kita lebih fokus, kita lebih memahami daripada soal yang diberikan dan penjelasan yang diberikan, baik penjelasan dan contoh yang Bapak berikan di papan tulis ataupun lewat video tadi, mungkin kalian lebih bisa atau lebih paham apa yang dimaksud dan cara pengerjaan daripada pecahan bilangan perkalian bilangan pecahan. Hari ini pelajaran kita apa tadi? Matematika. Materinya apa? Perkalian bilangan. Perkalian bilangan pecahan. Nah, besok ada lain lagi materinya. Yang kemarin apa kemarin? Penjumlahan Bilangan pecahan. Hari ini perkalian bilangan pecahan. maka besok adalah pembagian bilangan pecahan. Jadi pembagian bilangan pecahan. Pak minta kepada ketua kelas silakan dipimpin doa.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok ini. Pulang.